Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Praktikum Pemrograman Komputer Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2021 ingin mempresentasikan tentang modul 4, yakni web dinamis menggunakan Django. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Sidki Ali Alvarez dengan NIM D600-200-200 dan teman saya Titin Suliastiningsih dengan NIM D600-2066. Selanjutnya kami akan presentasikan pada tahap pertama. Selanjutnya saya akan membahas tentang penjelasan web dinamis dan database oleh kelompok 10. Web dinamis. Dari awalnya, web dinamis atau website dinamis, definisi website menurut Hakim Lukmanul adalah fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web page, dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke page lain. Page diakses dan dibaca melalui browser seperti Netspace, Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan aplikasi browser lainnya. Kemudian pengertian web dinamis sendiri. Web dinamis merupakan sebuah website yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung. Dalam artian pengguna dapat menambah atau memodifikasi konten di dalam sebuah web tanpa harus membuka struktur kode atau harus mengcoding kode tersebut. Terus, sebuah web dinamis memungkinkan untuk menampilkan sebuah halaman web yang sama tapi dengan tampilan yang berbeda kepada pengguna yang berbeda pula. Dalam hal update juga, seorang pemilik web tidak harus jadi ngoding, cukup menggunakan opsi dari fitur-fitur yang telah dibuatkan oleh si pembuat web tersebut. Seperti di dalam web dinamis, program yang kita miliki adalah login, daftar pengguna, proses pembayaran, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah contoh dari program web dinamis kami, yaitu program dari Ponti Suri Teknik. Lalu penjelasan mengenai database. Database sendiri memiliki arti adalah suatu aplikasi yang menyimpan sekumpulan data. Setiap database mempunyai perintah tertentu untuk membuat, mengakses, mengatur, dan menyalin data yang ada di dalamnya. Untuk mengatur data yang begitu banyak, pengguna dapat menggunakan RDBMS atau Relational Database Management System. Disebut relational database karena semua data disimpan dalam tabel-tabel yang berbeda dan dihubungkan relasinya menggunakan primary key atau foreign key. RDBMS adalah software yang memungkinkan untuk mengimplementasikan sebuah database dengan tabel-tabel, kolom-kolom, atau indeks-indeks. MySQL adalah salah satu contoh database berjenis RDBMS. Dalam sebuah database terdapat tiga struktur untuk menyusun data, yaitu data, tabel, maupun kolom. Data merupakan kumpulan dari tabel-tabel yang berisi data yang saling berkaitan. Tabel merupakan matriks berisi data. Tabel dapat dilihat jika tampak seperti spreadsheet sederhana. Kolom database, satu kelompok elemen data mengandung data dengan satu jenis atau datanya bersifat spesifik. Enterprise J 2017. Ini adalah contoh database dari kami. Selanjutnya, materi poin C dan D akan disampaikan oleh teman saya, yakni Titin Suliastiningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Suliastiningsih dengan NIM D600-2066. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses data yang terdiri atas create, read, update, and delete. Nah, yang pertama adalah menampilkan data. Jadi di sini kita perlu melakukan dua hal, yaitu mengimport basis data dan menghubungkan tampilan dengan database. Mengimport basis data ini bisa melalui views.py. Jadi kita tuliskan from.models import basis, dan kita mendeklarasikan variabel semua underscore produk basis.objects.all, yang artinya kita akan mengimport keseluruhan objek yang ada di dalam kelas basis pada .models.py itu. Nah, selanjutnya kita hubungkan tampilan dengan database dengan perintah pengulangan for, kemudian kita berikan juga perintah produk.kode_barang, yang maksudnya adalah kita akan mengambil data dari produk bagian kolom kode underscore barang. Nah, untuk menambah data, kita perlu melakukan tiga hal. Yang pertama adalah membuat forms.py-nya terlebih dahulu, yaitu dengan menuliskan script sebagai berikut. Nah, di sini kita menuliskan model berdasarkan kelas basis yang terdapat pada models.py, dan fields yang kita buat juga berdasarkan database yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya adalah mengimport formulir data, yaitu dengan script from.forms import basis form, di mana di sini kita melakukan request metode dengan metode post, yaitu dengan mengirimkan
datanya itu langsung kepada user atau langsung ditampilkan pada website. Dan jika produk underscore form itu benar, tertulis dengan benar, maka produk form tersebut akan tersimpan secara otomatis pada tabel data yang telah kita buat. Dan selanjutnya adalah cara menghubungkan formulir data dengan tampilan tabel data. Di sini terdapat perintah produk underscore form dot as underscore table yang artinya adalah produk form tersebut datanya akan tertampilkan dalam bentuk tabel. Dan jika kita menekan tombol tambah dengan tipe submit ini, maka data tersebut secara otomatis akan tertampil pada tabel data. Nah, yang terakhir adalah menghapus dan mengedit data. Yang pertama adalah buat URL pattern set terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat page update dan page delete-nya itu berdasarkan ID-nya. Jadi, ID-ID tersebut akan terotomatis untuk diupdate ataupun dihapus. Selanjutnya adalah atur pada views.py. Di sini kita akan mengatur dev update itu untuk memanggil data field-nya terlebih dahulu dengan perintah inisial data, kemudian akan dihubungkan dengan perintah instance produk underscore update agar update ini akan terhubung dengan forms, kemudian ditampilkan pada tabel data. Dan untuk dev delete, di sini kita ada perintah basis.objects filter ID sama dengan delete underscore ID dan perintah delete itu sendiri. Kenapa kok di sini pakai filter? Karena kita akan menghapus data berdasarkan ID-nya. Nah, yang terakhir adalah menghubungkan URL delete dan update pada script HTML. Kita bisa menuliskan dengan script sebagai berikut. Nah, begitulah penjelasan saya mengenai proses data. Kita akan lanjut pada preview website Dynamics. Nah, sekarang saya akan melakukan preview mengenai web Dynamics yang telah kelompok 10 buat. Jadi, berikut merupakan tampilan data dari web Dynamics kami. Kemudian, kita dapat melakukan penambahan data jika kita klik tambah data di sini. Nah, terdapat formulir untuk mengisikan keterangan-keterangan data. Di sini kita coba tuliskan dengan kode barang D511 dengan nama barang mesin bubut. Oke, dengan kategori mesin. Selanjutnya, tahun produksinya dibuat pada tahun 2018 dengan harga produk yaitu 2.500.000. Dan diskonnya 0, kita tidak memberikan diskon, dan stok yang tersedia tinggal 76 produk, dan distributor kita ambil dari Jakarta. Kemudian bisa kita, jika membatalkannya kita bisa klik kembali, tetapi juga bisa untuk menambahkannya kita klik tambah. Maka secara otomatis data akan tertambah di sini. Nah, kemudian selain menambahkan data, kita juga bisa melakukan perubahan data, yaitu bisa kita klik pada tombol aksi dengan simbol delta ini. Kita coba pada data pertama, dan akan muncul data yang akan kita rubah. Jadi di sini misal kita rubah tahun produksinya, ternyata tahun produksinya 2020. Dengan harga produk yang berubah juga, kita rubah menjadi 450.000, dengan diskon kita jadikan 0, dan stok yang tersisa hanya tertinggal 34, dan distributornya kita rubah juga, kita ambil dari Palangkaraya. Nah, kita bisa klik tambah, maka secara otomatis data ini juga akan berubah. Nah, kemudian kita juga bisa untuk menghapus datanya, yaitu dengan klik tombol aksi All Time. Kita coba untuk hapus data yang pertama. Oke, nah data yang tadi telah kita hapus juga sudah terhapus. Nah, selain hal-hal tersebut, kita juga memiliki data penjualan. Di data penjualan ini berisikan grafik keterangan mengenai kegiatan yang telah dilakukan Pontisuri Teknik, baik dari distributor maupun permintaan dari pelanggan Pontisuri Teknik. Ya, sekian yang bisa kami kelompok 10 sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.